Selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Purwokerto. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan renungan pagi dengan tema Gereja yang Baik. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 41 hingga yang 47. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pendeta dan penulis Greg Laurie berkata bahwa gereja disebut well, artinya baik, adalah gereja-gereja yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti di bawah ini. Well, W berarti worship, yang artinya menyembah. E yang berarti evangelis, yang berarti menginjili. L itu learn, artinya belajar. Dan L, love, artinya mengasihi. Well berarti baik. Seperti jemaat mula-mula, kita pun harus aktif melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Yang pertama, worship, menyembah. Kita harus berkumpul untuk bersatu, bersekutu, memenyakan roti, berdoa, mengenaikan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Disebutkan juga tadi di ayat yang ke-42, yang ke-47. Allah menjadi fokus kita dari segala yang kita lakukan di dalam persekutuan kita. Allah menjadi yang utama dan menjadi satu-satunya yang boleh kita sembah, yang boleh kita puji, dan kita berdoa kepada Dia. Evangelis artinya menginjili. Saat kita membagikan firman Tuhan, Tuhan akan menambahkan jumlah orang percaya di ayat ke-47. Ini adalah tugas, ini adalah kewajiban kita. Kita terlibat dalam penyebaran kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima dan kita bagikan ke banyak orang melalui pengalaman kita bersekutu dengan Allah, dengan sahabat kita, teman kita, dan orang-orang sekitar kita. Kita mau menyatakan hidup kita dengan firman yang kita boleh teladani, yang boleh kita hidupkan dalam setiap kehidupan kita. Kita bagikan ke banyak orang, terkhusus orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Biar melalui Injil yang boleh kita beritakan, nama Tuhan dipermuliakan dan mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Selanjutnya, learn, artinya belajar. Kita harus terus belajar bagaimana memahami Tuhan, bagaimana kita belajar tentang doktrin yang diajarkan oleh para pemimpin yang berkualitas. Kita mengenal dengan sekarang istilah gembala-gembala kita di gereja atau pendeta-pendeta yang memimpin kita dalam gereja. Kita boleh terus belajar bagaimana kita memahami mau Tuhan dalam setiap firman-Nya. Alkitab dipenuhi berbagai macam petunjuk mengenai kehidupan kita, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus menyembah secara benar, dan Tuhan Yesus dapat menghendaki apa yang boleh menjadi kerinduan hati kita masing-masing. Kita tidak meninggalkan Tuhan dan kita mengambil kesempatan yang sudah kita miliki
yaitu keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Dan yang selanjutnya adalah love, kasih. Kita harus berbagi, kita harus mengasihi orang-orang yang memerlukan kasih kita, orang-orang yang belum mengerti, orang-orang yang belum tahu akan kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Kita harus bagikan dengan cara kehidupan kita boleh memberkati banyak orang. Kita mau menyatakan kasih kita kepada banyak orang. Hal-hal demikian kita bisa lakukan dan kita yakini kita pasti bisa. Worship, evangelis, learn, dan love. Menyembah, menginjili, belajar, dan mengasihi. Kita boleh terus belajar dan kita boleh memasuki kehidupan kita dengan apa yang Tuhan mau. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Kami mau terus belajar bagaimana kami menyembah Tuhan. Kami mau menginjili dengan apa yang boleh kami pelajari selama ini. Kami bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, biar mereka juga boleh selamat, mereka boleh menerima kabar baik ini Tuhan. Kami mau terus belajar, kami mau terus menggali apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau menerapkan kasih yang sejati yang kami terima dari Tuhan, untuk kami boleh mengasihi orang-orang, untuk kami boleh mengasihi lingkungan kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin.